Udah ganteng belum? Bentar. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dapat MI Xiaomi ya, Mi Awan. Dia mati. Device-nya A1 A1. Dia mati. Sebenarnya menurut usernya kronologinya habis di flash, dia restart, terus dibawa ke tempat servis lain, di flash lagi malah mati. Nah, jadi ini memang sering terjadi ya, sering terjadi pada Xiaomi Awan. Jadi dia efek test point, jadi malah IC powernya jebol. Dan beberapa kasus malah kalau terus-terusan di test point dia bakal CPU-nya ikut jebol, dan itu sering terjadi. Karena saya sudah puluhan kali ya, insya Allah puluhan kali ngerjain HP seperti ini. Jadi dia di test point malah IC powernya kena, dan banyak yang nggak percaya. Makanya mumpung ada korbannya saya bikin video. Karena banyak inbox di WhatsApp, di Messenger, Facebook, di channel YouTube sendiri banyak yang tanya, dan mereka banyak yang nggak percaya. Asalnya cuma di test point kok powernya jebol. Lah sekarang kita buktikan aja mumpung ada contohnya ya. Jadi asalnya di software sama usernya restart terus dibawa ke tempat servis, sekarang malah mati total. Jadi kemungkinannya dia efek test point, jadi malah short ya. Masalahnya tadi saya cek di depan usernya memang short dia. Dan sudah saya ceritakan kronologinya, tapi mesinnya masih bagus. Cuma mungkin servis keduanya cuma dieksekusi area ini, area soket USB, karena di ampere USB juga 0 karena dia short. Jadi kalau ampere USB 0 bukan berarti dia nggak bisa ngecas ya, karena ada tegangan protect dari IC power. Jadi begitu ada short, tegangan bakal terproteksi semua. Jadi dicas juga 0 ampernya bakal, tapi masalahnya bukan pada IC cas. Ya mungkin teknisinya juga dipikir casnya ya, cuma ya sama-sama belajar lah. Nggak harus, mungkin belum rezeki dia atau dia teknisi lain belum tahu, kita share di sini. Jadi tadi sudah saya bongkar dan masih mulus, alhamdulillah. Makanya saya rencana bikin video karena mesinnya tadi masih mulus. Saya bongkar di depan usernya, soalnya bekas servis nggak enak juga kalau nggak dibongkar depan user. Jadi vonis saya IC power. Ini notanya, kelihatan nggak? Harganya saya sensor ya. IC power, harga sama nomor telepon saya sensor. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan ketuk tanda lonceng ya di YouTube ini, supaya dapat info-info terbaru dan kita bisa saling berbagi. Oke, ini handphonenya. Dia short ya, tidak terkonek di USB juga. Mesinnya kelihatannya masih mulus, cuma ada bekas test point. Coba saya fokuskan. Kelihatan nggak ya? Ada bekas test point di sini. Oke, kita coba tancapkan baterainya. Kita akan lihat konsumsi arus chargernya. Ini tadi untuk konsumsi VBAT dia short di power supply ya. Dia langsung bunyi di power supply. Oke, kita lihat konsumsi arus chargernya. Baterai sudah nancep ya. Dia 0. Tapi jangan salah, ini bukan permasalahan pada soket cas atau jalur cas ya.
Jadi dia ada short di VBAT, di IC powernya short. Karena saya sering nanganin, jadi sistemnya dia terprotek, tegangan langsung terprotek ketika ada salah satu yang short. Ampernya nggak naik ya di cas. Oke. Untuk VBAT kita coba. Oke, untuk VBAT-nya kita lihat ya. Dia short segitu. Ya, berarti positif, dia ada short ya. Ini efek test point. Padahal aslinya HP-nya nggak apa-apa. Ini efek test point. Oke, ada short segitu ya. Kalau pakai manual, kita coba pakai digital. Biar kita tahu. Oke, saya set di udah mode ya. Kita lihat shotnya. Di angka sebentar. Kita lihat shotnya segitu. Di angka 377. Oke. Kalau kita pakai ukuran 2K, masih belum terdetek. Kita pakai ukuran 200 ohm. Lebih besar dari itu. Short 14 kilo ohm ya kalau kita pakai ukuran ohm. Shortnya 14 kilo ohm. Kalau pakai dioda mode, HFE-nya 377. Jadi kalau ngukur short, yang merah yang di ground ya, jangan kebalik. HFE-nya 377. Ya short. Oke, sekarang kita coba bongkar aja. Karena tadi saya coba di power supply juga short dia. Jadi ampere cas nggak keluar bukan karena jalur cas yang bermasalah ya. Jadi ada tegangan yang terprotek. Sebenarnya efek test point ya. Jadi IC biasanya IC powernya yang kena. Kita coba bongkar aja HP-nya. Oke, saya siapkan tempat. Saya lepas dulu. Saya lepas dulu bautnya. Kita taruh di wadah ya. Taruh di wadah biar nggak hilang. Oke, kita abaikan dulu LCD-nya. Oke, sekarang saya fokusin. Nah, itu ada kelihatan ya. Dia bekas test point, mungkin nggak begitu kelihatan. Sorry, kamera saya agak burik. Bekas test point. Jadi sebenarnya awalnya HP ini tadi nyala. Cuma begitu di test point malah mati. Short. Jadi ini namanya set effect. Efek yang ditimbulkan. Nah, mesinnya masih bagus. Nah, kita coba buka kalengnya. Kita lepas dulu kameranya. Kita coba buka kalengnya ya. Nah, masih bagus ya. Nah, untung-untungan gini tadi dapat garapan masih bagus. Biasanya udah pada diganti semua. Oke, ini masih bagus. Jadi biasanya dia short di sini, di sini. Terus pada area lampu biasanya kalau yang nggak parah ya. Kalau seperti ini shotnya sudah banyak. Jadi kadang itu shotnya belum begitu banyak. Jadi cuma lampunya aja yang berefek. Jadi dia LCD LED tidak tampil. Kalau yang sudah seperti ini biasanya IC power. Cuma kita belum tahu apakah benar. Nanti kita cek lagi.
Ya, kita cek lagi ya. Mana yang short? Di VBed jelas shortnya. Kelihatan nggak ya? Kamera saya jelek masalahnya. Ntar saya fokusin. Belum bisa beli kamera yang bagus. Oke, kita lihat. Nah, dia short. Hampir mendekati 0 ohm. Bentar. Nah, dia short ya. Kapasitor ini short. Terus biasanya yang nggak begitu parah, dia di area jalur lampu LCD LED. Nah, dia short ya. Mendekati 0 ohm. Kelihatan nggak ya? Nah, saya coba lagi. Nah, ya tahu? Dia short. Nah, biasanya titik ukurnya di sini. Nah, karena saya sering ya. Nah, kita lihat dia short. Saya sering ngadepin kasus HP ini udah puluhan kali mungkin. Nah, ini yang sudah parah. Biasanya kalau yang belum parah, cuma LCD LED aja diserang. Cuma tetap power ya. Nah, isi power yang kena. Oke, dia mendekati 0 ohm. Jadi sudah bener-bener gandeng shotnya. Saya coba pakai ukuran dioda mode ya. Oke. Nah, yang diukur ini saya juga nggak tahu ini keluaran apa ini. Nah, ini yang diukur. Karena apa namanya? Skemanya nggak ada. Saya nggak punya. Mungkin sebagian yang punya kasih tahu saya kalau ada skemanya. Nah, dia sudah mendekati 0. Jadi bener-bener gandeng dia. Meskipun kita pakai ukuran ohm ya. Itu tadi dioda mode. Kalau kita pakai ukuran ohm, kita lihat, nah dia shortnya segitu. Nah, terus di jalur lampu mana tadi? Jalur LCD LED. Oh bukan, itu dia di ISD ya. Nah, ini ukuran jalur LCD LED. Nggak bener-bener short sih, cuma kadang ada yang diserang memang daerah situ. Oke, jadi biasanya memang yang bermasalah pada IC powernya. Jadi sebenarnya HP ini tadi hidup sama usernya di test point, akhirnya dia mati. Dan sekarang malah nggak connect sama sekali. Nah, oke. Jadi kita akan coba ganti ini IC power PMI yang pertama ya. Karena ada dua IC power. Ini biasanya serinya sebagian pakai 8940, sebagian ada yang menggunakan 8952 untuk awan. Di MI5X kebanyakan 8940. Oke, nanti kita coba ganti IC ini, terus kita cek lagi ya apakah masih ada short. Nah, oke. Tunggu aja video selanjutnya. Nah, ini buktinya bekas test point. Nah, jadi kemungkinan IC jebol. Nah, ini ada bekas-bekasnya ya. Jadi IC power jebol karena test point. Dan hati-hati bisa sampai CPU juga. Oke, jadi saya jelaskan letak shotnya. Barangkali tadi tidak jelas. Nah, di sini shotnya satu. Biasanya di situ, dan biasanya ngefek juga pada LCD LED. Nah, di situ. Makanya kadang ada LED-nya padam ketika habis test point. Nah, dia ada short. Bahkan nanti kalau LED-nya padam, kemungkinannya apa namanya, lilitan-lilitan juga bakal kena efek, set efek. Nah, shotnya di situ sama di sekitar area lampu teh.
Oke, sekarang kita lepas IC powernya ya. Kita kasih flux sedikit. Kita kasih flux sampai rata ya, jangan banyak-banyak. Oke, kita panasin pakai blower. Kita ketuk-ketuk. Kalau sudah goyang nanti kita angkat ya. Kalau belum goyang jangan dipaksa diangkat, nanti bisa ambrol kaki-kaki di BCB-nya. Tapi terlalu panas juga bisa menyebabkan PCB-nya melepuh ya. Jadi harus punya teknik dan hati-hati aja. Harus punya ukuran blower juga karena setiap blower berbeda. Oke, kalau sudah goyang kita angkat. Jadi kalau sudah goyang kita angkat dia. Jangan dipaksa ya. Kalau belum goyang jangan dipaksa. Tapi terlalu lama juga nggak baik karena nanti dikhawatirkan PCB-nya kepanasan. Oke, kita bersihkan sisa-sisa timahnya pakai solder. Kita bersihkan pakai solder. Oke, setelah bersih dirasa cukup, kita bersihkan lagi pakai Goodwick ya, solder wick untuk timah-timahnya. Goodwick itu merek solder wick. Kita bersihkan, hati-hati ya karena ini solder juga harus sesuai temperaturnya. Kalau nggak gitu nanti jalur-jalurnya bisa lepas. Jadi panasnya solder juga mempengaruhi dan kualitas dari solder wick sendiri. Karena kalau kualitasnya jelek nanti bisa gandeng-gandeng atau apa. Harus hati-hati ya. Oke. Pastikan semuanya bersih rata. Jadi nanti mudah dalam pemasangan ya. Supaya nanti kalau pasang nggak gandeng-gandeng. Supaya kakinya rata juga ya nanti. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, kita lihat bagus, kita bersihkan pakai thinner. Nah, sebenarnya cairan IPA ya, cuma ini saya pakai thinner A. Oke, kita bersihkan. Setelah dirasa bersih, kita pasang. Wow, oke. Sekarang ini ini sudah saya lepas. Nah, isi powernya sudah saya lepas. Oke. Sekarang kita cek kedua titik tadi masih short atau enggak ya. Oke, kita lihat. Nah, dia sudah enggak short ya. Titik yang ini sudah enggak short. Ini saya pakai AVO yang manual ya. Titik ini sudah enggak short, enggak ada short. Terus yang ke LCD LED, nah nggak ada short juga. Nah ini yang ke LCD LED. Oh, kamera saya goyang-goyang. Bentar. Nah ini yang ke LCD LED. Tadi short, ini short, ini short. Sekarang tanpa IC yang
yang saya lepas ini dia sudah nggak short. Berarti memang kemungkinan rusaknya pada IC power PM8952 ini ya. Sekarang kita coba pakai dioda mode, pakai digital. Oke, kita lihat nilainya. Yang pertama, saya nggak tahu sebenarnya ini jalur apa ya, belum pernah ukur ya. 164. Jadi dia sudah nggak short. Kalau kita pakai ohm, ukurannya set 20k ya. Mana tadi? Nah ini 3k 3,01. Cuma kalau ngukur short memang paling enak. Kalau saya sih pakai AVO manual ya. Kalau prop merah dia jadi 18k. Oke, berarti shortnya sudah hilang. Dia sudah hilang ya pakai shortnya. Sekarang kita coba pasang IC powernya. Oke, lanjut. Oke, sekarang IC-nya kita pasang ya. Sebentar saya perjelas dulu. Oke, kita kasih sedikit flux. Kita panaskan supaya rata fluxnya pakai blower sedikit. Kita ratakan fluxnya ya. Oke, setelah rata kita pasang IC-nya ya. Perhatikan titiknya. Nah, itu ada tandanya titiknya. Jangan sampai kebalik. Oke, pasang dengan presisi ya. Jangan sampai breset atau nanti bahkan kakinya gandeng kalau kurang presisi ya. Harus benar-benar presisi. Karena ukuran kita sekian milimeter ya, 0,4 milimeter. Jarak antara IC, jarak antara kaki. Jadi usahakan benar-benar pas. Oke, kalau sudah pas kita panasin ya. Kalau sudah merasa pas, kita panasin pakai blower. Bentar, kita panasin sampai ada tandanya goyang atau nanti boleh digoyang sama pincet. Kalau kurang puas, biasanya sudah kelihatan ya apakah kakinya sudah menempel atau belum. Nanti bakal terasa goyang sedikit. Kalau dia sudah kembali ke tempatnya, berarti dia sudah menempel. Nah, oke, sekarang kita bersihkan. Kita bersihkan supaya bersih pakai thinner. Kita sikat supaya fluk-fluknya tidak menempel pada bot ya. Usahakan sebersih mungkin supaya menghindari hal-hal yang terjadi. Nanti bisa jadi short atau apa kalau terlalu banyak fluk. Nah, kita keringkan sama tisu. Nanti kita panasin pakai blower sedikit supaya benar-benar kering. Kita bersihkan ya, harus benar-benar bersih. Nah, kita bersihkan lagi supaya benar-benar bersih. Oke, ini IC powernya sudah saya ganti ya.
PMI 8952. Oke, sekarang kita cek dua titik tadi ya, yang short. Mana? Yang ini sama ini. Oke, kita coba pakai avometer manual dulu. Maklum kamera jelek. Harap sabar ya. Saya di sini cuma berbagi. Sudah nggak ada shot ya. Di poin pertama, shortnya sudah nggak ada. Oke, kita coba pakai VBET. Di VBET-nya nggak short juga, berarti shortnya sudah hilang. Oke, kalau kita coba pakai dioda mode pada digital, yang mana propnya? Oke, di VBET. Di VBET nilainya segitu, nggak ada short, nggak bunyi dia. Di kapasitor tadi yang pertama nggak ada, yang kedua bentar, nggak ada juga, nilainya segitu pakai dioda mode 165. Oke, sekarang kita coba pasang ya, kita nyalakan, tapi nggak tahu ini nanti bisa nyala atau enggak. Masalahnya tadi kronologinya kan habis di test point, berarti kan habis di software kronologinya. Habis di software, kena test point, malah mati. Jadi yakinlah itu sudah bukan software lagi kalau sudah ada short. Karena saya udah sering banget. Kalau memang sudah short, bukan software lagi. Kita coba nyalakan. Nah, dia sudah getar. Nah, nyala. Kita coba tunggu. Kita coba aja tunggu ya sampai nyala. Kita tunggu karena pastinya ini tadi bekas di software. Kadang kalau bekas di software bisa jadi nanti restart, unlocked atau apa ya? Atau bahkan apa ya? Password encrypt pernah. Terus bootloader unlock, unlock. Nah, ya toh password, dia minta password, jadi kita software lagi. Kemungkinan tadi kan bekas di software terus kena test point malah mati. Nah, kita coba software lagi. Untuk softwarenya ada di video saya yang lain ya, dicari aja tentang awan, tentang software awan kalau restart kayak gimana. Nah, oke, saya software dulu, habis ini kita coba lagi. Oke, ini setelah saya flash ya, sudah nyala normal. Nah, kameranya belum saya pasang. Yang penting sudah nyala. Nah, berarti kasus sudah selesai ya. Ini juga aman tadi saya cek. Nah ya. Nah, untuk cara flashnya ada di video saya, yang lain. Nah, jadi kalau flashnya restart, encrypt atau apa, nah ada. Nah, oke. Berarti kasus selesai. Oke, kita cuma berbagi ilmu, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi hati-hati kalau test point ya. Itu aja. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih perlu banyak belajar dari rekan-rekan semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.